Baik. Ya, Bu. Ini ada yang tanya kemarin kebetulan baru itu ya Bu, Pak Luasan nerangkan tentang durian. Ditanya apa durian ada hubungannya nggak dengan diabetes? Boleh nggak orang? Pasien diabetes usahakan jangan makan durian. Kalau makan durian ingat cuci sama garam hitam. Jangan garam biasa ya, bahaya ya. Jadi usahakan jangan. Hipertensi, diabetes itu durian memang super sehat, tapi dia super power. Jadi nyicip sedikit bolehlah. Orang Melayu bilang jangan sampai kepunan. Kalau kepunan malam digigit lipan. Kalau kami sini orang Melayu, jadi bahasanya agak kasar ya. Usahakan jangan makan durian. Tetapi sekarang banyak sekali ya roti rasa durian. Semua rasa durian itu, apalagi sampai di Cina itu semua barang yang mahal yang keren itu termasuk durian. Jadi semuanya yang ada gula-gula itu usahakan dihindari. Contohnya roti jagung, beli aja yang original. Jangan sampai yang ada tambahan-tambahan gitu. Nggak bagus. Cara kita puasa durian, cara kita puasa gula atau kita menghindari gula. Gula itu sebenarnya sangat susah dibuang. Kayak orang buang narkoba. Buang narkoba itu mungkin hampir sama dengan buang gula. Kenapa? Orang ini kalau dia buang gula, dia rasanya langsung, aduh kok kayak lemes. Dia itu kepalanya oyong, nggak ada tenaga, mual. Banyak sih, bukan mereka itu tidak mau, tapi dia tidak bisa lewatin uh, dengan semangat dia itu. Dan mereka tidak tahu, gula itu adalah kayak narkoba loh. Lengket kita, nggak makan kita lemes, nggak kuat, gini-gini. Tetapi gula kita cuci dengan gula. Hari ini saya tidak makan kopi, Milo, semua yang manis saya tidak makan. Air yang 1 liter, kasihkan 1 tetes gula nano untuk menghindari blank, oyong, lemas. Karena kita harus masukkan gula yang lebih bagus untuk cucikan gula yang lama itu. Sudah itu, contohnya buah-buahan. Ya, ada buah-buahan yang tidak begitu manis, tetapi dia tetap mengandung gula atau sayur-sayuran. Dia ada loh mengandung kandungan gulanya. Atau beras, kita usahakan beras organik. Jadi itu sudah banyak gula. Cuman, contohnya orang diabetes, jangan makan beras putih. Sebenarnya bukan jangan makan beras putih, jangan makan beras yang sudah dikikis, yang sudah diproses. Makanlah beras organik. Di Indonesia banyak kok sekarang jual. Sudah itu, punya berasnya itu jangan langsung kayak orang lagi buang sampah, tong sampah gitu. Punya usaha, punya 30 kali. Sampai terasa air liur kita itu menyatu dengan nasi itu. Baru kita telan. Sekalian exercise nih. Nampak? Sini punya, sini bergerak. Itu untuk exercise supaya nggak menghindari, jangan pikun, jangan hilang ingatan, makin tua makin lincah otak kita, ya gitu kan. Sudah itu sangat penting, muka kita nggak keriput, makin kinclong. Orang diabetes malam jam 9 pasti mulai lapar. Laparnya setengah mati sampai dia keluyuran kemana-mana dia cari makanan. Kalau nggak dia nggak bisa tidur. Sini sakit, situ sakit. Itulah orang diabetes. Jadi sisain di rumah mungkin ada almond, ada kismis. Yang organik ya saya bilang ya. Atau nut, atau flaxseed. Flaxseed, wijen. Ambil sedikit, malam udah laparnya minta ampun tuh. Ambil kunyah, biarpun wijen 5 biji aja sedikit gitu.
Kita tipuin, kita bodohin lambung kita. Saya sudah makan. Dari sini signalnya dia akan turun. Ini udah gini-gini terus berarti sudah makan. Percayalah, untuk menghindari. Saya dulu sering latihan gitu kok. Malam jam 9 karena saya dulu kan pasien diabetes. Laparnya minta ampun. Betul-betul gelisah loh saya. Jadi setelah saya belajar sekolah 3 hari ya. 3 hari tentang pola makan itu pulang. Saya bodohin, bodohin sendiri. Saya beli kacang-kacangan yang organik itu, yang almond lah, kismis lah, ada yang sehat-sehat gitulah, yang flaxseed lah. Saya beli sedikit-sedikit. Jadi saya ambil sedikit, saya kunyah. Percaya nggak waktu kita lapar, sakit lambung gitu ya, kita kunyah. 20 menit kemudian kamu terasa kenyang. Cukup minum air putih aja. 1 kismis, 2 biji kismis, udah cukup. Udah rasa kenyang. Kenapa? Sinyal dari sini, dia udah perintahkan ke bagian lambung. Orang ini sudah makan, sudah kenyang dia. Tidak usah cari makanan lagi. Sudah tenang. Lambung kita karena dari sini udah olahraga, sampai udah keluar air kita, enzim kita itu, air liur kita. Dia akan lari ke lambung kita, dan dia akan terasa, wah lega. Itu tekniknya ya. Oke, terus pertanyaan lagi. Baik. Tadi enggak Bu, tadi saya nipu orang. Ada teman saya itu udah nggak makan nasi, jadi dia ganti pakai biji atau jagung gitu ya. Dia bilang Bagus, itu bagus. sebetulnya kayak kayak narkoba itu tuh. Kita pikirannya tuh Ya. kepingin tuh kayak kayak sakau, pengen nasi gitu. Coba Jadi dia sumpah demi Tuhan, saya 21 hari saya tidak makan gula. Lepaskan narkoba itu. 21 hari peredaran darah kita dan pembuangan gula kita itu 21 hari dia akan berubah. Cobalah 21 hari kamu Jadi tidak makan rasanya gula. kalau nggak makan nasi lapar katanya. Kita rasanya kan lapar, perut nggak ada isinya. Tapi Ya sebetulnya udah itu makan pisang pikiran. sepertiga, Ya, pisang sepertiga biji, jagung. Jagung ya. jangan gini, makanya kita kupas. Kalau nggak salah ini Memperpanjang. Bu Vera, eh, GG itu Bu GG juga ada hadir di sini udah nggak makan nasi. Dia ganti pakai singkong, pakai apa gitu organik. Tanam sendiri lagi ya Bu Gege. Ya, baik. Lanjut ya. Ini Ya, hubungannya ke garam ya. Jadi kenapa orang diabetes garam itu bahaya buat garam biasa ya, bahaya untuk orang diabetes. Kemudian kalau garam Himalaya itu untuk yang darah tinggi juga amankah gitu? Garam hitam Himalaya itu. aman. Hmm. Tetapi jangan terlalu banyak. 1 hari kita untuk 1 sendok udah cukup sih. Tetapi kalau garam hitam itu untuk terapi ginjal, 1 hari 1 sendok teh itu ya, sepertiga dicampur dengan air, kita minum, 1 hari 3 kali dengan air hangat, cuci garam. Itu terapi. Tidak boleh selamanya. Biasa terapi untuk ginjal itu 5 hari. 5 hari stop. Nanti 2 minggu lagi terapi lagi. 2 minggu lagi terapi lagi. Jadi waktu kita terapi itu, kita minum garam, kita mau cuci, ibarat sekarang gini, kita mau melawan, kita berlawan dengan dia, melawankan dia. Kita selain dari tenaga, kita harus ada senjata. Ya kan? Sudah itu, sudah kita menang, kita harus buang lawan yang virus-virus atau detok-detok. Kita harus buang dia keluar. Nah, itu harus ada penyapu. Penyapu adalah serat-serat sayur. Jadi harus rajin kayak Bu Gege ya, kayak saya gini ya. Pagi bangun makan daun-daun mentah, microgreen, jangan lupa ambil petik makan, nggak usah mikirin, aduh kalau nggak rasa salad nggak enak, kalau nggak ada saus gini nggak enak, petik makan enak. Tahu nggak microgreen brokoli sama beet itu
adalah saus yang paling enak. Petik sedikit microgreen yang brokoli atau beets, dicampur dengan yang lain, apa aja pun jadi enak sekali. Ini ngemil-ngemil aja. Baik. Sekarang pertanyaannya gini, Bu. Kalau untuk orang sehat pakai garam apa sebaiknya? Kalau tadi kan untuk yang diabetes, sekarang untuk orang sehat sebaiknya garam apa? Kalau orang sehat cukuplah garam laut. Garam laut yang organik itu paling satu bungkus beli aja di online ya. Mungkin 30.000, 25.000 itu sudah bagus banget. Garam Himalaya yang ori, jangan yang pewarna. Sekali masuk airnya merah semua. Itu nggak tahu, kita tanda tanya jadinya. Kalau untuk orang darah tinggi, Bu? Orang darah tinggi itu biasa memang kita pakai garam hitam ini. Dia untuk cuci darahnya, mengencerkan darahnya. Jadi garam hitam ini sebenarnya sih dia kita makan semuanya kita bilang 100 kali bagus ya. Mendingan dia mencoba. Mencoba dia akan terasa bagian kepalanya, bagian daya pemikirannya itu mana. Itu kalau dia makan garam yang bagus. Contoh ada sebagian orang duduk bengong. Kita tanya apa sebentar baru dia jawab. Karena apa? Satu malam tuh dia mungkin di urinnya ya, buangnya 4 kali, 5 kali. Besoknya dia bangun dia udah bengong, tidur. Nah, garam ini dia bisa menghindari untuk malam tuh kencing melulu. Jadi dia sudah lancarkan ginjal itu atau saluran kencing kita bersih, kita tidur nyenyak. Besok kita pun ada tenaga untuk mikirkan yang lain. Jadi pelan-pelan dia perbaikan sistem kita itu. Semuanya ya, contohnya kita sudah numpuk garam dan gula itu apa ibarat. Kita numpuk sampah udah 1 meter tinggi, ranting-ranting daun itu. Tetapi kalau nggak ada api, nggak ada korek api untuk hidupkan ranting, biarpun kamu tumpuk 1 ton di situ, dia nggak kebakar, dia nggak ada fungsi. Itulah fungsinya gula dan garam. Contohnya orang zaman dulu nggak ada kulkas, semua barang-barang untuk diawetkan ya itu adalah antara garam dan gula untuk pengawet yang paling alami. Sampai sekarang kita suka main di dunia fermentasi kan, fermentasi juga apalah ini itulah. Saya sudah pesan semua menunya enzim on the way, nanti datang saya tunjukin, wah ini enak kali punya gitu loh. Nah semua itu harus ada gula. Gula kan dibanding dibedakan golongan gula adalah molasses, madu, stevia, dan gula nano atau gula pasir ya tergantung Anda pilih mana satu yang gula yang terbagus untuk kamu. Garam, si mineral, ya kan? Seaweed, garam yang murah, garam yang mahal, tinggal pilih. Makanya saya bilang kalau orang yang biasa yang sehat-sehat nggak usah banyak-banyak stoknya, tapi harus ada. Karena apa? Kalau kita setiap hari masa pandemi ini kita cuci dengan alkohol, semprot alkohol terus, semprot alkohol terus. Ruangan sebesar gini kamu alkohol terus. Di alam semesta ini dia ada bakteri yang bagus akan kita piara. Tapi kita matiin dia yang bagus, yang jelek semua kita matiin dia. Tinggal apa? Kalau saya lebih cenderung memang harus semprot ruangan. Tapi saya pakai ekoenzim aja loh. Atau pakai air suling dari mint gitu saya bikin suling sendiri. Daripada saya cuci ruangan, mendingan saya cuci sendiri dulu. Sedikit garam piara dengan klasik enzim. Ya, klasik enzim 1 botol ini. Begini, kita masukkan garam. Masukkan garam. Nanti dia sampai ada penuh di sini, udah biarin. Kapan terasa, contohnya tadi saya sama teman, sampai di restoran, waduh, kok katanya lockdown, kok restoran penuh mobil di situ, ya gimana ya? Ya udah kita nggak usah sampai gelisah, pulang kumur air garam.
atau kumur sama PCO. Sudah itu satu teguk itu kita pelan-pelan kita cuci tenggorokan kita. Kita nangkap dari udara, kita nggak tahu kemana-kemana loh. Kita urus aja yang bisa masuk dari telinga, dari hidung, dari mulut, kita cuci. Dia lebih efektif karena garam dia bisa membasmi kuman-kuman yang tidak bagus dan tubuh kita bisa terima dia. Dan Serta bakteri dia yang langsung baik juga mengobati. tetap hidup ya, Bu Vera. Bakteri yang baik juga Ya, tetap ya. masih ada. Tetap ada. Ya. Jadi dia tidak membunuh dengan secara buta. Kita harus lingkungan kita piara bakteri yang bagus. Di badan kita piara sel-sel kita yang bagus, bakteri kita yang bagus. Yang tidak bagus, lihat aja ya, kita minum air garam yang bagus. Besok kamu belajar lihat BO-nya. Aduh, saya kalau ingat ngomong ini saya mau ketawa lagi sih. Nanti dikirim foto langsung. Belajar lihat dahak kamu. Besok yang dibuang dahaknya apa. Dan dikirim fotonya ke Bu Vera lagi. Kalau memang ada virus yang tidak bagus, besok pagi kamu waktu BAB, jangan kirim foto ya. Terasa, aduh kok busuknya minta ampun, ciumlah sendiri, jangan suruh saya juga loh. Atau sebentar lagi kamu minum air garam, kamu di kamar, suruh suaminya keluar dulu, kentutnya itu jamin busuknya, aduh ampun deh. Nah itu keluar dia, gitu loh. Waktu dia keluar, baru kamu semprot eco engine kayak apa, jangan nggak ada kamu semprot terus. Itulah cara jaga dan bersihin waktu masa pandemi itu. Ya. Ini mengenai Zoom terapi ya, seri kesehatan nih ada beberapa yang tanya. Mungkin ini Pak Hari nggak ikut ya. Apa seorang yang tidak ada masalah dengan kolesterol dan gula boleh melakukan detox ginjal? Mungkin Pak Hari ini nggak ikut terapi ginjal waktu itu. Terapi ginjal sebetulnya bisa kapan aja. Kemudian ini ada yang tanya mengenai detox empedu. Kayaknya belum pernah dibahas, Bu, katanya. Kapan ada Zoom-nya? Kemudian ini ada dari Pak Charles. Dari bawah dulu. Bu Dari Vera, bawah. ini materinya menarik sekali. Apakah bisa Zoom-nya jam 6? Karena di saya sudah malam sekali, katanya gitu. Oh, tapi kadang mereka untuk sembahyang maghrib sih. Ya. Ya, Masalahnya tetap aja jam 7. Ya, oke. Jadi terapi detox itu kapan ya? Kita ada ya, Bu ya? Habis diabetes, mungkin kita cuci usus, anema, cuci usus. Habis cuci usus, baru kita naik ke empedu. Nanti saya rencana kalau mungkin ada kita undang yang hebat-hebat untuk acara kesehatan ini. Karena saya ngaku ya, saya ini kan bukan dokter. Lalu bahasa Indonesia saya itu betul-betul sih parah. Bahasa medis yang Indonesia saya nggak bisa. Saya bahasa medis saya semuanya bahasa Mandarin. Jadi mohon maaf ya seadanya aja. Cuman saya ceritanya dengan pengalaman saya yang seadanya aja. Gitu. Jadi tinggal dinilai orang ini betul nggak sih ngomongnya gitu. Tapi kalau mau minta yang secara profesional saya nggak mampu sih ceritanya. Bahasanya aja saya belum gitu loh. Jadi untuk seadanya ya. Dan tolonglah terima yang seadanya aja. Oke. Ini yang tadi garam ya, Bu ya. Apakah tidak bahaya minum air garam? Tidak membuat jadi darah tinggi. Kemudian kalau yang ada ISK, saluran kencing infeksi, bolehkah detox garam? Ini maksudnya apa ya, Bu Ina? Perbandingannya berapa gitu? Dulu Bu Lina, pertama saya pergi belajar tentang garam selama pagi jam 8, istirahat makan sampai sore. Satu buku itu harus baca habis di Johor. Karena saya pengen tahu, kan lucu kan, kok orang
terapi ginjal pakai garam gitu loh. Sedangkan yang ginjal itu nggak boleh garam. Begitu pulang saya tanya dengan yang lebih pintar, dia bilang, ah ngeyel, gila. Gitu. Gila itu mau mati itu, dia bilang. Jangan dengar, jangan percaya Fer, dia bilang. Tetapi saya percaya dengan hasil lab. Saya nggak mau tahu orangnya. Hari ini kamu lihat mungkin asam uratnya atau ginjalnya apa hasilnya. Mau terapi. Habis terapi, nanti periksa lagi. Lihat hasilnya. Ya, sudah itu jangan sudah makan garam hitam, makan lagi garam yang Rp2.000 itu loh. Nah, itu berlawangan. Dia udah cuci, masuk lagi, cuci, masuk lagi. Masa terapi itu pakai garam itu. Biarpun masak sup, masak apa, pakai garam itu semua. Lihat hasil labnya lagi. Bisa pergi yang hipertensi, tes darah. Tensinya berapa ya sebelum saya terapi dan sesudah terapi. Tapi ingat satu lagi, saya tidak jamin pertama kali detok langsung sukses. Contohnya detok 40. Orang yang pernah stroke, detok pertama kali nggak ada apa-apa. Dia tuh detok lagi, nggak ada apa-apa. Apa sih, dia bilang udah 2 kali loh saya. Detok aja. Itu kan bukan pergi operasi. Operasi aja belum kali sukses, bayarnya ratusan juta, miliaran. Udah detok aja lah. Saya aja 46 kali. Jadi ketiga kali dibilang setengah mangkok. Keluar semua. Karena dia mepet. Dia sumbatnya udah parah gitu loh. Orang stroke ya. Sudah itu ginjal. Ginjal yang terapi ginjal kayak Pak D saya itu. Kemarin saya share fotonya kan. Sampai setebal gitu kapur-kapurnya itu di urinnya itu di botol aqua itu. Itu setiap hari makin lama makin tipis. Itu saya tidak langsung pergi lab. Setelah 3 bulan, ada waktu, ada uang, baru ke Malaysia ronsen lagi. Nah, itu dokter bilang, kok sudah nggak ada ya batunya ya? Lihat riwayat yang sebelumnya. Beda jauh gitu loh. Kok tinggal 1 aja gitu. Nah, kita baru ada semangat. Karena semuanya pengobatan ini, naturopati ini, kita adalah dokter yang terbagus untuk diri kita. Kita jangan harapkan orang lain. Hari ini Bu Vera bilang, sepertiga sendok saya minum. Besok, betul nggak? Tampunglah air kencing. Ya kan Ibu Lina ya? Tampungkan air kencing. Kalau saya pakai apa tuh yang tempat kencing itu pispot ya. Saya lihat, contohnya saya minum herbal ini ya. Saya sengaja kalau di kebun saya tampung. Setelah itu, kira-kira sore saya lihat lagi. Memang ada selapis itu kayak tepung-tepung gitu. Sebenarnya itu batu loh yang dihancurkan. Jadi kita harus ada hasil, jangan bodoh minum. Dan itu sampai ke toilet asal buang, tarik gitu loh. Pang, airnya pergi. Kamu nggak tahu apa yang terjadi, apa yang kamu buang gitu loh. Kalau saya dengan sistem gitu, sudah minum, nggak mau tahu, sudah itu sampai ke toilet, tarik, buang. Saya bakal hari ini saya nggak berani sharing, karena saya nggak nampak apa-apa, saya nggak tahu, saya asal. Nanti sampai udah 3 bulan orang tanya, Pak, kamu detox ginjal sama Bu Vera itu hasilnya bagus nggak? Nggak tahu, gitu loh, nggak tahu. Apa sih dia suruh minum, ya minum lah aku, gitu loh. Apalagi orang laki-laki sering diurus sama istri, dia gitu. Saya pernah bawa pasien pergi detox Malaysia. Ya ampun, saya tanya, kok tadi udah minum belum air lemon? Nggak tahu. Masa kok air lemon yang asam itu loh? Nggak tahu. Jadi yang kok minum tadi mana? Padahal kita detox kan berapa orang kan berapa gelas. Yang punya saya mana gitu loh. Saya cari yang punya saya di mana. Kok yang 2 itu masih ada yang rasa yang lain, tapi orang ini salah ambil nggak gitu loh. Kok tadi minum apa? Nggak tahu. Ada satu entah apa dia bilang gitu loh. Nah itu sayang. Jadi orang detox ya. Pertama hari saya ke rumah dokter Join. Dia bilang, kamu mau belajar detox ya? Kamu banyak pasien loh, dia bilang. Iya. Nah, buku. Buku apa? Buku itu semua gambarnya baik manusia. Dia bilang,
mau detox belajar tengok tai dulu. Belajarlah yang besar, yang kecil, yang lembek, yang itu semua ada fotonya itu. Jadi kalau kita detox ginjal, kita belajar tengok urin kita cium, jangan sampai cium gitu ya. Ya di botol dikit baunya, apa yang terjadi? Kadang kita kalau udah makan seafood yang banyak itu ya, apalagi di Batam semua seafood. Kita waktu kencing di kloset aja kita terasa, baunya, amisnya minta ampun. Makan petai, makan jengkol. Tapi petai itu bagus loh. Petai, ambil segenggam petai. Kemarin detox ginjal saya ngajarin ya. Bagi yang kurang kuat, bagi yang kurang mampu, abang-abang yang kurang mampu, abang-abang yang kurang kuat, abang-abang yang mulai lontoy, ambillah petai 1 genggam, rebus air, minum 1 gelas. Jadi dia untuk perbaiki ginjalnya. Tapi jangan overdosis ya. Nanti dibelinya 1 kilo bikin 1 gelas pula loh. Karena saking kuatnya itu, waduh mau apa ya nanti. Bahaya ini. Geger serumah. Nanti, aduh gimana ya, kacau nih. Oke, Ya. ada lagi pertanyaan yang lain? Ini jadi banyak yang mengarah ke detox ginjal. Mungkin waktu itu nggak ikut terapi detox ginjal ya. Mengenai garam itu Bu, apa garam hitam itu boleh dipakai masak, dan mungkin karena ini kan kita sistemnya masih PO ya ke Happy. Itu Ini nanti garam ada hitam aturan pakainya atau keterangannya gimana? ada. Sekilas Okay. saya baca ya. Garam hitam dia kalau untuk terapi ginjal sepertiga sendok atau setengah sendok itu diminum sama 1 gelas air. Ini garam hitam bahasa India adalah kalamama. Kalamama. Itu terdapat di Gunung Merapi India, murni dari Gunung Himalaya. Benar-benar dari Gunung Himalaya. Dan Guru Maha ambilnya sama orang India dari sana. Dan garam ini bukan hanya diambil dari gunung sana, mereka tambahkan herbal-herbal lagi. Kita nggak tahu ya prosesnya ya, ada herbal-herbal yang lain. Dan garam hitam ini lebih cepat meresap tubuh dibandingkan garam yang lain. Jadi cepat sembuh, anti radang, pembunuh virus, anti bakteri jamur, sakit tenggorokan, pilek, nyeri, menyembuhkan tukak lambung, mengurangi peradangan, dan mengontrol jumlah gas asam lambung. Yang suka asam lambung, yang suka muntah berbuih-buih, nah ini minum. Sama melancarkan peredaran darah dan membuat perut lebih nyaman. Itu untuk kecantikan ya, untuk kecantikan, untuk mengurangi wajah berminyak, jerawat, atau kulit yang kurang cerah, dan mempertahankan kelembapan. Kulitnya mungkin agak lebih kenyal ya, dan tidak kering, kencang, membersih flek muka. Otomatis dia kalau udah membersih detox lama-lama flek-flek yang muka itu dia akan hilang. Sudah itu ada yang luka dia cepat sembuh, menjaga rambut tetap lembab, tidak kering, rapuh. Nah, dia untuk rambut pun boleh. Contohnya, kita sudah cuci rambut ya, orang yang rambut ketombe, rambut yang ketombe. Habis cuci rambut, disemprot dikit-dikit. Jangan terlalu asin, terlalu asin nanti rambutnya baik. Dia akan memperbaikinya. Dan rambutnya nanti tidak mudah rontok atau berkilau gitu ya. Dan ini dia bagus untuk segala usia. Malah di usia menopause ketika hormon mulai berubah. Ini akan membantu mengatur hormon untuk mencapai keseimbangan, tidak mudah iriasi dan tidak rontok rambut atau uban muda, menghindari. Semua yang detox ginjal atau kita makan garam yang bagus, dulu
kemarin waktu detox ginjal itu saya ada cerita orang yang tinggal berapa helai rambut, kadang sampai ditempel ke sini, tempel ke sana. Kenapa nggak dicukur habis gitu loh? Kadang kita jengkel juga lihat kan, tinggal berapa helai gitu, dibotain aja lah biar rapi. Tapi mereka tempel sini, tempel ke sana, pakai tanco atau apa gitu kan. Nah, saya nyata sendiri yang punya pabrik kecap. Dia bikin kecap pertama dia pakai garam biasa. Setelah itu dari Jepang dia pulang dia pakai garam bagus ini. Dia bikin kecap, dia makan. Rambutnya tumbuh semua. Karena apa? Ginjalnya udah sehat. Ya, ginjal sehat nggak sehat, lihat rambut. Kalau rambutnya bagus, ginjalnya udah sehat. Untuk orang tua lagi ya, membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi melalui mineral yang mudah serap, cukup campurkan dengan sedikit minuman dan minumlah membantu menyegarkan tubuh dengan cepat. Hal ini juga membantu untuk tidur, nyenyak, bangun segar, dan tidak mudah tersinggung. Dan juga dapat mengurangi gejala depresi lansia. Kadang lihat orang tua yang sudah menopause suka-suka emosi kan. Sedikit-sedikit udah panas dia. Nah, minum air garam ini. Sudah itu, orang dengan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, ginjal wajib ya, bisa memakan dengan tanpa rasa was-was. Tidak ada efek samping. Dan sekalian mendetoksifikasi racun, serta menyesuaikan sistem pencernaan tubuh, dapat menyerap mineral dan vitamin esensial dengan lebih baik. Garam hitam ini adalah bumbu yang dapat digolong sebagai makanan organik karena pure, tidak mengandung zat beracun, dan milik lebih banyak mineral daripada garam meja biasa. Cobalah gunakan. Nah, inilah penjelasan tentang garam. Sangat banyak fungsinya ya. Oke. Terima kasih Bu Vera. Itu mengenai minum air garam itu sehari boleh berapa kali Bu? Ukuran garam sepertiga sendok makan atau sendok teh Sendok teh. diminum pada perut kosong. Sendok teh. Ya. Dia boleh di sebelum tidur, boleh sesudah bangun, perut lagi kosong dia boleh kok. Nggak apa-apa. Kalau dulu Pak D detox, saya suruh dia bangun, langsung minum. Langsung minum. Sudah itu baru dia mau apa-apa terus sarapan kayak apa gitu. Ya. Jadi ingat ya kalau bangun kita minum air putih atau air garam itu jangan kumur air dulu loh. Mulut kita yang satu malam tidur bangun jangan cuci buang dulu baru kita minum. Belum cuci belum apa-apa kita minum. Enzim-enzim yang termahal yang terbagus ada di dalam mulut kita. Baik. Ya. Menarik nih garam hitam nih ya kan, dan kita belum pernah itu. Ini ada masih nyambung ke garam hitam itu ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu garam hitam sama si mineral atau Supa Plus bedanya apa kalau si mineral? Kemudian garam hitam itu untuk bisa untuk detox empedu, dan apakah aman bisa mengobati sakit mah? Aman. Kalau sakit mah aman. Bisa Sudah ngobatin itu, sakit mah nggak? Ngobatin jadi bisa. Dia bisa stabilkan asam lambung kita. Agak rendah dia jadinya. Contohnya sekarang mual, udah itu belakang nih sakit semua ya. Angin, orang bilang angin gitu. Udah itu nggak tahu mana nggak enak, sini sana nggak enak. Nah sebenarnya itu kadang karena empedu kita kotor. Sering habis makan, duduk nggak bisa duduk lurus. Duduk lurus dia kayaknya orang bilang tersedak. Sudah itu ciku-ciku terus. Nanti lama-lama mau ciku aja susah. Nah itu memang wajib harus detox empedu karena dia gas dari lambung kita itu sangat tinggi dan untuk membuangnya itu setengah mati.
Kadang sampai dokter bilang mungkin ini gejala orang sakit jantung. Sebenarnya itu cuma empedunya yang tersumbat sampai terganggu ke lambung kita. Jadi sebelum detok empedu, belajarlah detok dari ginjal, dari bagian ginjal sampai ke usus itu sudah bersih, nanti Anda detok empedu, dia akan lebih enak. Apalagi sudah bantu dengan classic engine, dibantu dengan minum jus sayur liuhe. Nah itu sangat bagus. Jangan tiba-tiba nggak tahu menahu langsung detok empedu. Kita nggak tahu batu itu sebesar apa. Yang paling besar itu mungkin jempol kaki. Bukan jempol tangan ya, jempol kaki. Sebesar gitu. Waktu nggak keluar itu, waduh, betul-betul kayak orang nyangkut gitu loh. Nggak gampang dia. Nanti sampai dia keluar itu udah keringatan kayak orang habis mau pingsan nggak jadi gitu loh. Nah, jadi kita setiap kali kita udah minum garam atau kita minum air lemon, dia pelan-pelan batu yang mungkin sudah ukuran 8 mili itu, dia pelan-pelan dia ngupas atau menghancur atau pecah-pecah. Nanti waktu kita detok, blek keluar semua. Saya Kalau waktu dengan si mineral bedanya apa Bu dengan Supa Plus? kalau si mineral, contohnya gini, kita bikin garam, garam itu dari garam laut. Dia harus dari air laut, dijemur sampai kering, baru timbul kristalnya. Nah, ibarat kalau si menara itu udah yang encer dan molekulnya lebih halus, lebih cepat meresap. Gitu. Dan kalau si mineral itu yang dari lapis lazuli, dari Dr. Lee Chunan, itu memang dia terpilih di Australia dengan tempat yang terpilih yang khusus. Memang kandungannya mineralnya itu lebih bagus. Sudah itu bedanya dengan Supa Plus, ya kan? Si mineral dengan garam hitam. Yang satu ambil dari laut, yang satu ambil dari gunung. ya. Sebenarnya garam laut, garam berasal dari mana? Sebenarnya dari gunung. Kalau kita baca sejarahnya atau orang cara bikin garam itu sebenarnya asin-asinnya itu dia dari gunung. Tapi bukan semua gunung ya. Dari tanaman yang bertahun-tahun atau dari Gunung Merapi. Mereka ada kristalnya itu sampai ke laut menjadi garam. Jadi kalau garam buatan itu mereka ada campurannya dari yang air laut, dari gunung pergunungannya itu mereka dijadikan satu dari kimia. Tapi garam yang terbagus tidak semua gunung dapat. Jadi kalau gunung Himalaya ini dari foto itu ya, itu memang satu gunung itu semuanya garam. Pernah nggak lihat lampu garam? Yenteng. Itu sampai dipotong-potong jadi bentuk lampu, dalamnya dikasih bola lampu. Saya pernah pakai. Jadi kalau musim hujan meleleh dia. Bawahnya harus taruh piring meleleh. Jadi kalau musim panas ya garamnya nampaknya cantik gitu. Tapi itu karena mereka udah ada tes mineralnya, kandungannya itu ya. Yang lebih tipis itu mereka gunakan untuk jadikan lampu hiasan. Jadi kalau yang garam hitam ini mungkin dari berapa ton itu terpilih hanya dapatnya sedikit. Makanya harganya berlipat ganda. Satu lagi kita beli di online, di Alibaba ya, kita lihat garam hitam. Murah banget, satu keranjang cuma 7 ringgit. Nah itu tidak bisa ya, itu cuma hanya untuk rendam kaki. Beda jauh. Jadi ini dia. Ini adalah lorong untuk mengeluarkan garam Himalayanya. Ini satu gunung Merapinya semuanya garam. Kalau bahasa saya katanya Yenjiang ya. Yenjiang adalah semacam lender dari Gunung Merapi yang meluap keluarnya itu.
Jadi kalau kita bandingkan dengan harga gula Himalaya di online atau garam hitam yang di online Alibaba itu sampai guru maha cerita, istrinya ke pasar atau ke toko organik, mereka lihat, ada garam kok murah kali, dia bilang gitu kan, dia cerita sama guru maha, murah kali, saya bawa pulang, dia tanya sama yang orang India ini, yang betul-betul dia ambil garam ini ya, dia bilang apa bedanya gitu loh. Jadi jelasin kandungannya apa gini, sumber yang dari ambilnya itu beda. Kalau nggak percaya katanya, makanlah. Kamu makan atau kamu untuk cuci luka atau untuk yang sakit tenggorokan. Kamu lihatlah bedanya apa, reaksinya apa gitu. Jadi setelah dia bilang, itu memang bedanya jauh. Untuk cuci kaki aja, rendam kaki aja dia bilang itu. Jangan untuk masak, nggak usah. Kadang terlalu banyak garam buatan. Jadi waktu beli itu harus hati-hati. Kalau guru maha dia orangnya gini. Kita kalau tanya dia ya, guru maha kamu ada apa lagi? Nggak ada lah, ini aja lah. Jadi sampai saya bilang, guru maha saya mau buka kelas detok lagi. Udah 10 tahun saya nggak pernah ngajar detok. Karena sekarang masa pandemi ini ya, saya rasa banyak yang perlu. Oh, baru dia bilang, saya maulah 1 set lah. 1 set dikirim dia gratis 1 set untuk saya. Padahal itu 1 setnya itu sekitar 4 juta lebih. Dikirim 1 set lagi. Ditanya lagi, kamu mau nggak yang satu paket untuk corona itu? Ya mau. Saya langsung mau dong. Ya gratis. Anak kok gratis ya ampun. Kemarin dengar ceritanya dia udah sumbang 2.000 botol ke lapas yang tetes hidung itu loh. Kalau COVID itu kan kayak anak saya ya kena COVID ya. Dia tenggorokannya dia bukan kering aja loh, kering panas. Sampai adik saya itu dalam 20 hari ya, hari ke-9 dia mulai ludahnya keluar darah terus. Sampai ke 20 hari. Dia fokus pakai obat dokter. Saya bilang, kamu sudah belum? Kamu sudah belum? Sudah puas belum? Kamu mau pakai produk saya belum? Gratis saya kasih aja kamu. Kamu mau pakai belum? Atau mau terus begitu? Iyalah saya coba lagi. Nah, setelah 3 hari kemudian dia udah pulih. Ke 5 hari tes negatif, udah bisa pulang. Gitu. Jadi setelah itu guru maha dia sangat prihatin juga ya, di Indonesia kan sering masuk berita di luar negeri. Kondisi COVID di Indonesia begini-begini. Kamu mau nggak obat yang untuk tetes tenggorokan sama yang cuci hidung? Dia bilang, mau lah, masa nggak mau? Tapi nggak usah kasih gratis lah. Karena di sana dananya pun sangat susah. Orang Thailand ya dibilang kaya kali ya hampir sama lah dengan Indonesia ya. Nggak gampang saya bilang, karena di sana pun harus ada biaya, sumbangnya sebanyak itu ya. Dapat pun nggak sampai itulah. Saya belilah yang kapsul sambeloto yang organik itu. Jadi plus itu yang gratis saya gratiskan ke orang semua. Nah itulah ceritanya. Jadi yang detok pun dia tanya, mau nggak? Ya kok dikasih? Jadi dia orangnya tuh dia bukan, karena dia dulu pernah lama loh jadi biksu berapa puluh tahun loh di Korea dia. Memang kita lihat dia simpel-simpel. Dia utamakan semua yang dia jual, kalau produk untuk go green, nggak untung pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi untung nggak boleh banyak-banyak. Dia sifatnya gitu. Jadi saya sih salut sama dia. Makanya dokter Osupon percaya sama dia, berani hak atau agenkan ke dia gitu. Guru maha lebih ke arah pengobatan, tapi kalau Master Wenlong ke pertanian ya Bu ya? Iya, pertanian. Tetapi mereka satu yayasan loh. Ya, Di Qingtuchun, satu yayasan. Itu mereka kan kayaknya kalau Wen Long Lause itu dia mengajar di universitas untuk pertanian. Profesor Dan dia. iya, profesor, dan di ruangan labnya apa itu dia yang nangani. Kalau guru maha dia kebanyakan sosial. Sosial karena dia ngerti bahasa Mandarin, tulis bahasa Mandarin, Korea dia pinter gitu. Dia kebanyakan di luar negeri. Sekarang pun dia bukan tinggal di Thailand. Dekat di Thailand, tinggal di ujung-ujung Malaysia situ. Di Penang naik lagi. Aduh, Ya. kalau nggak masa pandemi kita ke rumahnya ya Bu.
Iya tuh, pengen kenal. Ya, Kemarin dia mau datang. Sebelum ini pandemi dia banyak. udah mau datang. Vera, saya ke tempat kamu ya. Aduh, aku bilang, kalau tiba-tiba guru maha datang, saya nggak sempat ngumpulin orang. Ini udah mulai-mulai COVID kayak gini, kayaknya nggak tahu ya. Untung dia nggak datang. Kalau datang mungkin pulang aku susah nyangkut ya. Kalau saya ke sana mungkin saya nyangkut nggak pulang juga loh. Oke, ini Ya, banyak yang belum ini Bu, banyak yang ketinggalan detox ginjal. Jadi mereka masih pertanyaannya bingung antara lemon dengan garam itu gimana tuh perbedaannya? Mungkin bisa diulang sedikit ya. detox Oh ya, ginjal itu. maaf ya. Mungkin malam ini yang hadir kebanyakan anak-anak baru klasik enzim ya. Apa ya? Ya. Terus Iya, betul, Bu ditanya Vera. juga Ya, eh, betul, Bu. Iya, betul, Oh, Bu Vera. ya, Pertama salam sehat kali. semuanya teman-teman baru. ya apa selamat bergabung di keluarga EEI ya. Ya, Welcome apa Terima di kasih, keluarga Bu. besar Ekoenzim Indonesia. Ya, jadi jadi ada sebelumnya minta pertanyaan. maaf ya jika ada yang kurang nih. Kalau Untuk minum garam hitam boleh minum klasik enzim mana dulu yang didulukan katanya malah antara garam campur jadi hitam. satu. Kadang saya semua gitu ya, daripada saya minum klasik enzim satu gelas, saya minum garam satu gelas, saya minum lemon satu gelas, saya satukan semua. Jadi nggak masalah karena yang natural ini semua. Cuman ingat, kalau lemon campur garam, jangan campur madu lagi. Itu aja pantangannya. Kalau Ya, lemon mau campur madu, mau campur gula, ya udah campur, tapi jangan campur garam lagi. Jadi dia kalau ya. asin ya asin, kalau manis ya manis. Sebenarnya lemon Ini lebih bagus campur dengan garam. Dia lebih lebih meningkatkan vitamin jadi C-nya. asamnya juga enggak itu ya Bu, enggak terlalu asam. Sebenarnya lemon dia rasanya bukan asam loh. Coba beli di Batam apoteknya nggak ada. Saya tengoknya kemarin saya mau beli kertas pH ya. pH-nya harus gini. 6, 6,5, 7, 7,5. Sudah itu kita untuk tes kadar asam kita atau basah kita itu berapa. Ambil air liur kita dengan kertas tes pH itu, kita kasih air ludah sedikit, kita lihat. Kalau pH-nya 4 dan 5, hati-hati. Itu adalah calon kanker, calon pasien kanker. Tetapi kalau kita ludahnya kita ludah warnanya ungu, itu pH kita sudah 8 ke 9. Itu hati-hati, adalah calon gagal ginjal atau calon diabetes. Jadi kita tidak perlu sampai ke rumah sakit bayar mahal-mahal. Kita tes saja air ludah kita. pH kita udah tahu. Sampai pH kita 7, 7,5, itu Anda udah sehat walafiat. Besok jangan berebut, bukan susu beruang, besok berebut kertas pH pula kita nih. Kertas lakmus. Ini Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Apa ini banyak yang tanya juga Bu Eli yang Oh ya, waktu itu. satu lagi Bu Lina. Nanti di grup Klasik Enzim, besok kan tanya jawab langsung, sudah itu ramah-ramah. Ya enggak? Besok Ibu tolong share aja yang yang Zoom detox ginjal. Ibu share Boleh. aja ke kelas Klasik Enzim sana biar teman-teman Saya baru kita kasih bisa. Handoko aja biar Handoko yang share. Oke. Ya teman-teman. Jadi nanti jangan sampai ngantuk ketidur nontonnya. Ya, karena belum diedit. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Itu Hmm. tadi Bu Eli. Bu Eli itu orang Tiocu juga, cuman Tiocu Pontianak tuh yang ngajak saya ikut kelas Ya. Bu Vera. Nah, Ya, Sharon. Bu Eli itu ada kenalannya yang kena COVID. Kemudian dia tanya, minum antiinflamasi itu gimana aturannya, pakai apa. Dan dia tanya apa boleh dicampur obat dokter enggak. Saya bilang kalau herbal gitu biasa harus ada jeda dengan obat dokter ya Bu, betul nggak begitu?
Iya. Kalau klasik Karena banyak enzim yang kena COVID, ini teman, tetangga, banyak sekali. kenalan gitu. Banyak. Kasihan juga ya. Banyak yang tanya saya, Bu Vera kapan kamu kena? Nggak tahu. Nanti ku kena, aku mati mendadak. Ini Ame karyawannya kena 13 orang, terus sampai antiinflamasinya laris manis deh, semua dibagi-bagi antiinflamasi. 13 orang kena dan adiknya juga. Antiinflamasi, kalau lagi parah, tambahkan si mineral sedikit. Boleh. Sudah itu, air garam wajib diminum. Nah, jadi cara minumnya gimana? Antiinflamasi ya. Dia bisa yang murni, bisa yang setengah murni. Yang penting jangan terlalu encer. Sudah itu kalau lagi parah, dalam satu hari itu 500 ml. Yang murni 500 ml. Pelan-pelan cuci. Jangan sekali tekuk habis ya. Pelan-pelan. Biar dia ngalir, cuci tenggorokan ini. Jangan sampai COVID itu masih hidup masuk ke paru-paru, ke darah mana-mana. Jangan biar dia kembang biak. Cukup sampai kita sini aja. Jadi yang murni, kalau rasanya terlalu asam, bisa diencerkan air sedikit. Udah tuh pelan-pelan minum, minum. Bukan kumur, minum. Nanti terasa kita tidak begitu capek. Semangatnya tetap ada gitu. Jadi antiinflamasi itu dia sebenarnya, kalau Pak De saya kan, saya marah juga mentang-mentang nggak bayar loh. Setengah liter itu dia bisa dalam setengah jam habis. Karena apa? Enak dia bilang. Doyan. Iya, tapi habis dia karena orangnya nggak sabar, dia habis minum sebanyak itu dia langsung tidur, langsung ngorok. Habis ngorok dia besok pagi dia udah BAB. Dia itu habis kayaknya nggak apa-apa lagi gitu dia. Jadi sekarang kalau udah ada rasanya kurang enak, dia udah langsung bikin sendiri, nggak nunggu kita lagi. Saya pun biasa gitu. Masa pandemi ini kita nggak tahu lah dari mana ke mana, dari siapa ke siapa. Pulang ke rumah, kalau minum ya untuk jaga-jaga sih. Baik teman-teman, kita udah hampir selesai nih di penghujung acara ya. Jadi untuk murid-murid baru rekaman terapi detox ginjal nanti akan di-share oleh Mas Handoko. Itu tapi belum diedit ya, masih apa adanya gitu. Dan mohon link itu jangan diteruskan ke orang lain, hanya untuk murid-murid Ekoenzim Indonesia, Klasik Enzim Indonesia. Iya. Cuman hanya bagi orang yang khusus yang ngerti saya aja yang seadanya. Karena terus terang saya ngerti kok kondisi saya sekarang ini kalau ngomong bahasa Indonesia tuh, aduh malu saya. Apalagi bahasanya itu betul-betul nggak boleh ditampil, sebenarnya terpaksa ya. Enggak, Bu Vera itu berdasarkan pengalaman. Cuma kan kita ini kan belajar naturopati, homeopati. Jadi jangan sampai diadu-adu atau diklaim gitu. Jadi kalau kita belajar klasik enzim, semua yang natural itu cocok gitu. Jadi, karena kalau kita sebar keluar mereka nggak tahu menahu tuh jadi tantangan juga kadang ya. Jadi nggak enak nanti ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Baik. Harap maklum. Oke, jadi sudah mulai bikin klasik enzim belum? Murid-murid baru nih segera bikin aja karena itu sangat nolong. Minum klasik enzim itu seperti gimana ya? Untuk murid-murid lama itu saya pernah share dengan Ame. Ame masih ada nggak ya? Mungkin bisa sharing, Mei? Ame? Ame ada. Ame. Pada di sini banyak orang-orang lama, contohnya Regina, Veronica.
bisa share mengenai klasik enzim. Jadi setelah minum klasik enzim itu kita merasa kayak lidah juga lebih peka gitu. Jadi kita kalau merasa asin dikit tuh, oh keasinan itu udah terasa. Dan stamina itu lebih kuat gitu. Tapi ini tentunya dalam jangka waktu yang rutin dan teratur minum klasik enzim. Itu lebih daya tahan. Tiap orang tentu beda, tapi itu kebanyakan merasakan menjadi lebih kuat, antibodi juga meningkat dan stamina terutama. Iya. Ya. Bau badan pun nggak ada lagi. Ya, lebih fresh. Bau badan nggak ada lagi, flek-flek muka pelan-pelan dia hilang. Jadi selamat datang ke murid-murid baru, selamat bergabung dan semoga betah di EEI ya Bu ya. Iya. Terima kasih sudah gabung pada malam hari ini. Dan kita akan ada Zoom terus. Ya, ini terapi kesehatan, seri kesehatan ini banyak sekali manfaatnya. Dan terapi kesehatan ini khusus untuk murid-murid klasik enzim, tidak disebar keluar. Sedangkan untuk pertanian terbuka untuk ke seluruh Indonesia. Gitu ya Bu ya. Baik. Ya. Silakan, tapi ingat, Bu Vera. Mau sehat tidak perlu uang yang banyak, rajinlah bertanam. Ya, dan dimulainya itu dari tangan sendiri. Saya terkesan tuh sama Bu Vera. Sehat itu mulainya dari hasil panen yang kita tanam gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah gede-gede lahannya, bisa semua. Baik, terima kasih semua, jaga kesehatan dan tetap pelihara happy ya di dalam hati supaya jangan stres. Tetap semangat ya. Jangan pikir, aduh banyak kali, dan itu berita-berita yang tidak efektif jangan dihiraukan. Cukup tahu aja gitu. Yang penting semangat kita ada dan kita atur menu kita, apa yang kita tahu. Contohnya saya kalau lagi demam, lagi sakit, saya bukan pikir mau masuk rumah sakit, saya cari klasik enzim di mana, antiinflamasi di mana. Kalau memang itu masih nggak sembuh, pakai VCO. Nggak sembuh lagi, jemur matahari. Nggak sembuh lagi, rendam kaki dengan kenikir. Nggak sembuh lagi, urut. Cari yang paling enak, diurut. Mau dikerok, itu udah terakhir itu. Sampai nggak sembuh lagi, tunggulah setengah jam lagi kalau mau masuk rumah sakit. Begitu. Tunggulah 1 jam lagi. Tunggulah setengah jam lagi. Sampai terakhir, berdoalah. Dengan agama masing-masing. Kalau saya ya berdoa dengan agama saya. Baca doa, nggak mau tahu. Sampai saya mungkin enggak tahulah, mungkin diangkat orang ke rumah sakit. Nah itu baru terpaksa saya masuk rumah sakit. Nanti sudah suntik, sudah infus, pulang langsung. Baik, itu ini Mei aja nih, Mei. Tolong Mei bisa ya. sharing mengenai COVID dan klasik enzim. Mei. Yang apa? Boleh dinyalain. Ya, Mei. Halo Bu Vera, selamat malam. Ya, malam, Mbak Mei. Ya, yuk kita sharing lah. Gimana setelah minum klasik enzim? Dan ini juga baru pada ini ya, 13 orang karyawannya kena COVID. Dan ini juga adiknya kena. Silakan, Mei. Tapi masih sehat. Oke, kalau yang untuk COVID, kebetulan karyawan itu juga semua rata-rata masih muda. Dan hari-hari pertama itu memang saya share untuk antiinflamasinya, dan mereka juga makan lianhua untuk awalnya. Lalu saya teruskan antiinflamasi sama sambiloto, karena waktu itu sambiloto dari Sis Heti itu belum sampai. Iya. Ya, setelah makan lianhua 2 hari, lanjut sama sambiloto, rata-rata mereka membaik. Memang ada 2 yang agak serius lah, sampai masuk rumah sakit dan dirawat, dan sampai perlu donor plasma konvalesen ya. Sampai sekarang masih positif, tapi sudah di rumah Bu.
Sudah di rumah. Tapi semua yang kena COVID semua sembuh, semua membaik. Saya sebenarnya jadi memang saya juga terapinya, saya kebetulan sekali waktu itu kita baru selesai Zoom meeting tentang COVID ya dari Pak John ya. Jadi cukup simpel ya dia ya. Ya, saya juga minyak kayu putih. Tapi saya pakai antiinflamasi dan itu VCO ke staff itunya. Sebetulnya saya pengen sharing juga selain masalah COVID itu ya. Itu yang paling penting tenang, jangan kalut lah. Karena memang saya monitor karyawan-karyawan itu ada beberapa yang sempat seperti panik ya. Mungkin hari keberapa dia sudah drop. Biasa sih karena semangatnya kurang. Dia sudah drop itu dia panik terus misalnya mulai lemes, mencret gitu. Yang penting didorong juga semangatnya bahwa harus dilawan. Ada yang nggak nafsu makan, harus dorong dia untuk pokoknya makan terus seneng-seneng, terus ya tidur mau pokoknya jangan dipikirin. Harus dilawan memang karena COVID itu selain fisik kita itu kan juga pikiran kita sama mental kita seperti hancur gitu. Thanks God juga semua sembuh. Sebetulnya saya pengen sharing itu satu sebenarnya Bu Vera yang mengenai classic enzim ya. Saya punya teman, anaknya itu pernah jatuh motor Bu, dan penciumannya hilang. Jadi syaraf penciumannya hilang. Lalu ini anak cuman bisa rasa, nggak ada bau. Kebentur ke sini kali dia. Ya, tengkorak retak. Jadi dia naik motor jatuh terus tengkorak retak. Itu tahun berapa dia sempat ke Pineng tanya dokter. Dokternya bilang nggak bisa diobatin lah, memang syarafnya sudah seperti putus ya atau gimana. Nah, tapi lucunya gini, anak ini setelah lulus di sini dia pengen jadi chef. Kan gimana ya mau jadi chef? Iya. Nggak ada penciuman ya. Tapi dia tetap ngotot. Akhirnya orang tuanya kasih dia ke Sydney. Belajar 2 tahun jadi chef, lalu pulang. Sekarang dia udah buka restoran. Nah, waktu saya kenal classic enzim, karena ibunya kan teman baik saya juga, Bu. Iya. Saya share dia itu minum classic enzim. Saya ajak dia minum lah. Nah, memang waktu itu masih beli sama si Seti kan. Lalu saya juga belajar bikin sendiri. Nah, dia waktu dia minum, dia juga kasih anaknya ini minum. Ya. Jadi dia minum tiap pagi, anaknya juga dikasih. Saya tanya berapa sih dosisnya? 2 sendok makan, 1 cangkir gitu kan. Saya bilang gede banyak juga ya. Tapi dia bilang gini, kemarin ketemu dia cerita, itu anak saya sekarang tuh samar-samar itu seperti bisa ada sedikit bau katanya, bisa mulai ada kan surprise ya, karena dokter sudah vonis nggak mungkin lah, sudah putus, tapi dia masih bisa. Jadi dia bilang mungkin syaraf-syaraf sekitar itu terangsang dengan adanya CE. Jadi boleh dibilang hampir setahun juga dia minum CE barengan saya. Karena CE itu adalah makanan sel-sel. Jadi sel itu kalau dapat makanan, dia bisa berkembang biak atau dia pulih kembali lagi. Jadi itulah fungsinya CE. Jadi untuk hidupkan dia lagi nanti bisa kita kirimkan itu obat minyak rebusan dari Guru Maha yang warna hijau itu. Itu dia untuk merangsangkan saraf-sarafnya itu. Itu Guru Maha yang rebus sendiri sih, kayak mint gitu ya. Tapi saya lihat tuh banyak kali ya herbal-herbal yang dia gunakan gitu. Iya. Jadi gini, Bu Vera, mudahan lebih bagus ya. Iya, surprise sekali. Jadi maksudnya sampai kita anggap nggak mungkin gitu ya, kan dia sudah hilang. Tapi ternyata dia bilang ini anaknya kok bilang sedikit-sedikit sudah mulai seperti ada bisa kecium gitu loh. Nah, itu kan bagus juga. Gak nyangka gitu. Ternyata minum CE itu cukup lama, jadi dia hampir setahun lebih lah seperti saya barengan itu. Dan memang manfaat CE itu kerasa sekali ya, memang. Jadi mungkin teman-teman yang baru belajar, kalau itu tuh harus semangat lah belajar dan minum terus.
CE-nya. Sering anak baru suka nanya, dosisnya berapa ya? Minumnya gimana ya? Nah, saya cerita yang dulu ada pasien itu, dia sebenarnya dokter sarankan dia operasi secepat mungkin, operasi jantung. Karena sudah nyumbat di saraf yang penting, saluran darah yang penting itu, jadi harus segera. Lalu dia ikut seminar klasik enzim. Ditanya waktu tanya aja, udah tanya gitu kan. Nah, ya udah suruh minum 1 hari 3 kali. 1 kali 5 mili, 1 sendok gitu. Setelah itu dia pulang, 1 minggu kemudian dia masuk rumah sakit, mendadak masuk rumah sakit karena sebelah kakinya itu bengkak, telapak tangan. Sampai ke rumah sakit anaknya itu udah marah loh. Itulah suruh jangan sembarangan minum tahap apa-apaan, minum gitu kayak gini sekarang gitu loh. Jadi ronsen lah segala, kata dokter, loh kok pembuluhan darahnya itu kayaknya membaik gitu. Nggak usah operasi dulu lah, tunggu aja. Tapi harus rawat inap dulu karena kakinya masih bengkak dan sebelah tangan itu masih kaku gitu loh. Jadi kaget juga ya. Minum berapa sih? Kan dokter Joy suruh minum 1 hari 3 botol. Oh. Yang setengah liter itu loh. Iya. 1 hari kan suruh minum 3 botol. Jadi sekali minum tuh 1 botol. Kita hampir pingsan loh dibikinnya. Tapi dia reaksinya begitu. Ya, biasa. Jadi, ngeri kan, Bu? Iya, ngeri sekali gitu. Banyak 1 hari setengah botol. Saya dulu ya pulang dari Penang, saya cuman selama 3 tahun sebelum saya tabrakan itu, saya 1 hari cuman di yang botol aqua 1,5 liter itu saya cuman 1 sendok selama 3 tahun. Cuman yang alergi itu dia agak kurang. Cuman nggak tahu lah, saya nggak merasakan apa sih klasik enzim ya, tapi karena mau dekat sama dokter Joy saya minum terus gitu. Nanti tiba-tiba dia tanya, kamu nggak pakai itu lagi? Ya pakai gitu alasannya. Nah sampai saya tabrakan, kaki saya langsung hitam sebelah kaki itu. Jadi saya telepon dia dan telepon di rumah sakit, gimana saya sekarang udah gini nih, kok foto gitu. Dia bilang, kamu 1 hari minum 1,5 liter yang murni. Aku bilang, yang murni? Asam lambung saya gimana? Pokoknya kamu minum 1 hari 1/2 botol yang murni. Saya orangnya gitu, disuruh gitu ya segitu sih minum. Begitu saya minum 1/2 botol, kan masih belum ke rumah sakit, nggak boleh ke rumah sakit kata dokter Malaysia. Kamu jangan ke rumah sakit, ke rumah aja istirahat ya. Tapi anak saya antar ke tukang urut gitu loh. Sebelum urut, saya minum 1/2 liter. Jadi waktu urut tuh memang rasanya sakit ya. Jadi dia bilang, kamu harus di sini mungkin 10 hari rawat inap, 10 hari. Dibetulin tulangnya setiap hari. Besok pagi, saya baru bangun. Bu, bangun, dia bilang gitu. Kenapa? Kok kakinya sampai gini, Ibu tidurnya pakai bantal guling? Berarti udah bisa jalan. Mustahil, aku nggak mau. Aku bilang, aku nggak mau jalan, kaki aku lagi gini. Jalan, ayo jalan. Nggak mau, aku bilang. Mati-mati saya nggak berani jalan. Ayo. Cuman saya mau tahu, Ibu semalam minum apa? Dia bertanya gitu. Saya minum ini, saya bilang. Saya bawa klasik ini 1 liter, 2 botol kan. Nah, aku maulah untuk pasien-pasienku sini, dia bilang gitu. Nah, jadi sampai sekarang tempat patah tulang itu masih pakai klasik enzim loh. Cuman saya bilang, terlalu banyak pasien Bapak bikin sendiri lah. Nggak usah beli sama saya, bankrupt nanti. Kalau bikin sendiri kan murah kan, lagi pun bisa dicampur dengan herbal-herbal yang lain gitu. Jadi udah terkenal loh sekarang dia. Ini apa Bu? Mei mungkin ceritain satu karyawan yang dia nggak kena COVID karena dia juga murid Bu Vera dan minum klasik enzim sudah setahun. Gimana tuh Mei? Itu jadi waktu yang ini kan gini, yang kena COVID ini kebetulan kan yang di pabrik di Cikarang. Nah, kebetulan ada karyawan dari sini yang Jakarta itu, mereka waktu itu dinas ke Cikarang, berdua nih Bu. Berdua, dan setelah itu minggu depannya yang Cikarang kan mulai sakit semua satu-satu. Pertama 4, tahu-tahu langsung 11 gitu loh besoknya. Terus lalu
Nah, yang ini juga dites ternyata dia juga positif. Nah, dia kena, tapi sebelahnya yang barengan itu terus, itu sebenarnya murid Bu Vera juga. Itu waktu itu saya minta dia ikut kelasnya Bu Vera supaya karena dia kan ada orang tua yang sakit ya. Saya bilang kamu belajar dulu deh gitu kan. Nah, itu tuh dia rutin minum classic enzyme. Ini sebelah-sebelahan duduk dan dia nggak kena. Jadi yang menurut saya tuh yang rajin minum classic enzim ya, ada daya tahan sendiri gitu loh. Saya juga minum, Bu. Suami saya juga saya kasih minum juga lah. Pokoknya saya minum, saya kasih dia lah. Dia itu penyakitnya sudah lengkap, semua ada. Lengkap borong. Diborong. Biasa dulu ya. Semua. Nah, justru itu, Bu. Hari terakhir kita tahu bahwa di pabrik itu semua pada kena, dia itu hari itu masih sempat ke sana. Saya sudah takut sekali dia ketularan gitu loh. Iya loh. Tanda tanya ini. Jadi nggak kena juga. Nggak kena justru itu. Jadi habis dia pulang, saya bilang kamu besok nggak usah ke pabrik lagi. Pokoknya jangan ke pabrik, jangan di rumah aja. Tapi kan saya masih takut karena hari terakhir semua orang kan kemarin sudah positif. Ada yang itu kan 4. Iya. Berarti dia sudah sempat ke lokasi itu. Takutnya tuh kan kena, apalagi dia komorbid. Komorbid kan lengkap lagi, ada jantung, ada diabetes gitu ya. Jadi saya tetap aja rutin kasih antiinflamasi. Jadi kita kan nggak kena. Jadi juga ikutan makan sambiloto segala macam gitu ya. Kecuali Lianhua lah, sambiloto kita makan. Antiinflamasi kalau lagi nggak enak badan itu classic enzyme kita minum terus. Thanks God sampai hari ini dia kayaknya oke kok enggak. Oke. Makasih ya Mei sharingnya. Oke. Udah malam. Sangat menarik. Terima kasih loh Mei. Ya, baik teman-teman semua, senang sekali ya semua bisa kita dengar banyak pengalaman. Sebelum berpisah, kita boleh acungkan jempol ya buat Kak Ame, buat Bu Vera, buat yang udah sharing. Terima kasih. Handoko, Yono, Winnie, semua terima kasih ya. Sehat semua. Salam. Ya, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ayo. See you. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.